Halo, sahabat setiaku penyimak channel Mas Nugroho. Sebelum masuk adegan cerita Wix, kalau kalian sayang orang tua, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Mertuaku lebih jago di ranjang daripada istriku. Awalnya, pernikahanku dengan Nadia adalah segalanya yang aku impikan. Ia cantik, cerdas, dan lembut, sosok yang kupikir akan menjadi pasangan hidup yang sempurna. Namun, setelah beberapa tahun, ada sesuatu yang berubah. Kehidupan rumah tangga kami terasa hambar, terutama dalam hubungan intim. Nadia mulai sering menolak saat aku mendekatinya. Alasannya beragam, mulai dari lelah, sakit kepala, hingga merasa tidak mood. Sementara aku terus berusaha memelihara kehangatan, rasanya seperti berbicara dengan tembok dingin. Ketika ibunya, Bu Retno, pindah ke rumah kami setelah menjanda, aku tidak pernah menyangka hidupku akan berubah begitu drastis. Kehadiran mertua biasanya dianggap sebagai pengganggu dalam banyak rumah tangga, tapi dalam kasusku, hal itu malah menjadi awal dari cerita yang tak terbayangkan. Bu Retno adalah wanita paruh baya yang elegan, percaya diri, dan memesona. Penampilannya selalu terawat, dan ia memancarkan aura sensual yang tidak dimiliki banyak wanita seusianya. Pada suatu malam, kami berbicara panjang lebar di ruang tamu. Percakapan ringan tentang kehidupan sehari-hari tiba-tiba berbelok ke arah yang lebih personal. Ia berbicara tentang cinta, gairah, dan keintiman dengan cara yang membuatku berpikir ulang tentang arti hubungan. Entah bagaimana, aku mulai melihat Bu Retno bukan hanya sebagai mertuaku. Ada sesuatu dalam dirinya yang memikatku, sesuatu yang tidak pernah kutemukan dalam pernikahanku dengan Nadia. Segalanya berubah pada suatu malam ketika tangan kami saling bersentuhan secara tidak sengaja. Mungkin itu hanya hal sepele, tapi ada energi yang tidak bisa kuabaikan. Malam itu, setelah Nadia tidur, aku dan Bu Retno masih terjaga. Percakapan kami yang mendalam dan penuh rasa membawa kami ke situasi yang tak terelakkan. Apa yang terjadi setelahnya adalah sesuatu yang akan kuingat selamanya. Bu Retno memiliki cara yang sangat berbeda dalam mengekspresikan dirinya di ranjang. Ia penuh percaya diri, tahu apa yang ia inginkan, dan mampu membuatku merasa diinginkan dengan cara yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Aku mulai menyadari perbedaan besar antara Nadia dan ibunya. Nadia cenderung pasif dan dingin, sementara Bu Retno adalah kebalikannya. Gairah yang ia tunjukkan membuatku merasa hidup kembali. Setelah malam itu, aku diliputi perasaan campur aduk. Ada rasa bersalah yang menghantui, tapi di sisi lain, gairah yang Bu Retno tunjukkan membuatku sulit melupakannya. Aku terus bertanya-tanya, apakah aku hanya mencari sesuatu yang hilang dalam pernikahanku? Yang mengejutkanku adalah sikap Bu Retno setelah kejadian itu. Ia tetap tenang, seolah tidak terjadi apa-apa. Namun, di setiap percakapan kami, ada kode-kode halus yang mengingatkanku pada malam itu, membuatku semakin tergoda. Awalnya aku mencoba menjauh. Tapi semakin aku menghindar, semakin besar pula daya tarik Bu Retno. Ia memiliki cara untuk membuatku merasa dibutuhkan, sesuatu yang telah hilang dalam hubunganku dengan Nadia. Aku mulai memikirkan pernikahanku dari sudut yang baru. Apakah aku hanya menginginkan Nadia yang lebih berani? Ataukah perasaan terhadap Bu Retno benar-benar tulus? Pertanyaan ini terus menghantuiku. Bu Retno sepertinya menyadari kebimbanganku. Suatu malam, ia berbicara dengan nada serius. Ya, apa yang kita lakukan salah, tapi kadang cinta dan hasrat tidak memilih waktu atau tempat. Kata-katanya semakin membuatku terjebak dalam dilema. Kami mulai mencuri momen bersama. Entah itu hanya sekadar tatapan di meja makan atau sentuhan tangan saat tak ada yang melihat. Hubungan ini terasa salah, tapi juga sangat memabukkan. Sementara itu, Nadia mulai menunjukkan tanda-tanda kecurigaan. Ia sering memandangku dengan tatapan penuh tanya, seolah ada sesuatu yang tidak benar. Aku berusaha keras menyembunyikan apa yang sebenarnya terjadi. Aku mulai bertanya pada diriku sendiri, apakah ini cinta atau hanya nafsu semata? Dengan Bu Retno, aku merasa lebih hidup, tapi aku juga tahu bahwa hubungan ini penuh risiko. Setiap kali kami berduaan, ada ketegangan yang luar biasa. Bukan hanya karena hasrat yang membara,
tapi juga karena rasa takut tertangkap basah oleh Nadia. Tanpa kusadari, hubunganku dengan Nadia semakin memburuk. Ia semakin dingin, dan aku mulai merasa seperti dua orang asing yang tinggal dalam satu atap. Aku sering terbangun di malam hari, memikirkan apa yang telah kulakukan. Ada rasa bersalah yang menghantui, tapi juga keinginan yang sulit kuhentikan. Bu Retno, meski menjadi bagian dari hubungan terlarang ini, tampaknya lebih bijaksana dalam menyikapinya. Ia sering mengatakan bahwa kita harus berhati-hati dan tidak merusak keluarga. Tapi ironisnya, kami tetap melanjutkan hubungan ini. Aku merasa terpecah antara dua dunia. Di satu sisi, aku adalah suami Nadia yang seharusnya setia. Di sisi lain, aku adalah pria yang menemukan gairah baru bersama Bu Retno. Suatu hari, Nadia mengajakku berbicara serius. Ia berkata bahwa ia merasa ada sesuatu yang hilang dalam hubungan kami. Aku hanya terdiam, tidak tahu harus menjawab apa. Nadia meminta waktu untuk mengevaluasi hubungan kami. Ia bahkan mengusulkan agar kami mencoba terapi pasangan. Aku merasa terpojok, tapi juga lega karena mungkin ini adalah jalan keluar dari semua kekacauan ini. Dengan adanya terapi, aku dan Nadia mulai menjaga jarak satu sama lain. Tapi ini malah memberiku lebih banyak waktu bersama Bu Retno. Dengan Nadia yang sibuk dengan dirinya sendiri, aku dan Bu Retno semakin bebas. Namun, ini juga membuatku sadar bahwa kami semakin mendekati titik di mana segalanya bisa runtuh. Di tengah hubungan kami, Bu Retno mulai menunjukkan keraguan. Ia bertanya apakah semua ini benar-benar layak, atau apakah kami hanya membangun kehancuran. Terapi tampaknya memberikan efek positif pada Nadia. Ia mulai berusaha lebih terbuka dan hangat. Namun, ini justru membuatku merasa semakin bersalah. Aku tahu aku tidak bisa terus hidup dalam dua dunia ini. Aku harus memilih antara menyelamatkan pernikahanku atau mengejar gairah yang kutemukan bersama Bu Retno. Aku sadar, hubungan ini tidak bisa terus seperti ini. Aku tidak hanya mempertaruhkan pernikahanku, tetapi juga menghancurkan keluarga yang sudah aku bangun bersama Nadia. Namun, setiap kali aku ingin menghentikan semuanya, tatapan Bu Retno, penuh hasrat dan pemahaman, membuatku kembali ragu. Aku dan Bu Retno memutuskan untuk bertemu di luar rumah, di sebuah kafe yang jauh dari tempat tinggal kami. Aku ingin mengakhiri semuanya dengan baik, tetapi setiap kata yang keluar dari mulutnya justru membuatku merasa semakin sulit meninggalkannya. Bu Retno bukan hanya mertuaku, tapi juga seseorang yang mampu membaca semua kelemahanku. Ia tahu apa yang membuatku merasa hidup, tahu bagaimana membuatku jatuh ke dalam dunianya tanpa bisa keluar. Kecurigaan Nadia semakin nyata. Ia mulai sering bertanya, kamu kenapa akhir-akhir ini? Sepertinya kamu bukan dirimu yang biasa." Aku hanya tersenyum, berusaha menyangkal semuanya meskipun perasaanku hancur. Suatu hari, aku menemukan sebuah surat di kamarku. Surat itu dari Bu Retno. Isinya penuh dengan perasaan mendalam yang tak bisa ia ungkapkan secara langsung. "Aku mencintaimu," tulisnya, "tapi aku tahu, aku harus melepaskanmu." Surat itu menghantamku dengan keras. Aku menyadari bahwa apa yang kami jalani adalah kesalahan besar. Aku tidak hanya menghancurkan pernikahanku, tetapi juga mencoreng nama baik Bu Retno sebagai seorang ibu. Aku memutuskan untuk serius menjalani terapi bersama Nadia. Dalam salah satu sesi, aku mencoba membuka sedikit tentang perasaanku yang selama ini terpendam. "Aku merasa ada yang hilang di antara kita," kataku dengan hati-hati. Nadia terkejut, tapi ia tidak marah. "Kalau begitu, mari kita coba memperbaikinya," ujarnya. Kata-katanya yang sederhana tetapi penuh harapan itu membuatku merasa bahwa pernikahan kami masih memiliki peluang untuk diselamatkan. Aku memutuskan untuk berbicara langsung dengan Bu Retno. Malam itu, aku menemuinya di ruang tamu setelah Nadia tidur. "Kita tidak bisa terus seperti ini," kataku dengan tegas. "Aku ingin mencoba menyelamatkan pernikahanku."
Bu Retno menatapku dengan mata berkaca-kaca. Aku tahu ini akan terjadi, ujarnya. Aku hanya ingin kau bahagia, meskipun itu berarti melepaskanmu. Kata-katanya menunjukkan betapa ia mencintaiku, tetapi juga betapa ia menghargai keluarganya. Mengakhiri hubungan dengan Bu Retno adalah hal tersulit yang pernah kulakukan. Setiap kali aku melihatnya di rumah, hatiku masih terasa berat. Namun, aku tahu ini adalah jalan yang benar. Seiring waktu, usaha Nadia untuk memperbaiki hubungan kami semakin nyata. Ia mulai lebih terbuka dalam mengungkapkan perasaannya, bahkan mulai mengambil inisiatif dalam hubungan intim kami, sesuatu yang sebelumnya jarang ia lakukan. Pernikahan kami mulai menemukan kembali gairah yang pernah hilang. Nadia berusaha keras, dan aku mulai melihatnya dengan mata yang berbeda. Ia mungkin tidak seberani atau sehebat Bu Retno, tetapi kejujuran dan cintanya tulus. Meski sulit, aku dan Bu Retno perlahan membangun hubungan yang lebih sehat sebagai menantu dan mertua. Tidak ada lagi percakapan penuh kode atau momen-momen terlarang. Meski semuanya mulai membaik, rasa bersalahku terhadap Nadia tidak sepenuhnya hilang. Setiap kali aku melihat wajahnya, aku teringat pada kesalahan besar yang hampir menghancurkan hidup kami. Seiring waktu, aku mulai menemukan kebahagiaan kecil dalam pernikahan kami. Nadia mulai tersenyum lebih sering, dan kami menemukan kembali momen-momen sederhana yang pernah hilang. Hubungan terlarang dengan Bu Retno mengajarkanku banyak hal. Aku belajar bahwa mencari pelarian bukanlah solusi, dan bahwa pernikahan membutuhkan usaha dari kedua belah pihak. Nadia, meskipun tidak mengetahui sepenuhnya apa yang terjadi, mulai kembali mempercayaiku. Ia mengatakan bahwa ia merasa aku lebih hadir dan peduli dalam hubungan kami. Bu Retno tetap tinggal bersama kami, tetapi ia menjaga jarak. Aku menghormati keputusannya untuk tidak lagi terlibat secara emosional seperti sebelumnya. Aku dan Nadia memulai kembali dari awal. Kami membangun ulang fondasi pernikahan kami, kali ini dengan lebih banyak komunikasi dan kejujuran. Beberapa bulan kemudian, Bu Retno bertemu dengan seorang pria baru. Melihatnya bahagia membuatku merasa lega, karena aku tahu ia juga layak mendapatkan cinta yang tulus. Aku belajar untuk lebih menghargai apa yang kumiliki. Nadia mungkin tidak sempurna, tapi ia adalah orang yang selalu ada di sisiku, dalam suka maupun duka. Hubungan intim kami yang dulu hambar mulai kembali hangat. Kami mencoba hal-hal baru, membangun kembali kepercayaan, dan belajar menikmati kebersamaan. Meski ada luka di masa lalu, aku bersyukur bahwa keluargaku tetap utuh. Kami tidak sempurna, tetapi kami saling mendukung. Aku sering merenung tentang apa yang hampir kuhancurkan. Hubungan dengan Bu Retno adalah kesalahan, tetapi juga menjadi pelajaran terbesar dalam hidupku. Pada akhirnya, aku memilih cinta yang sulit tetapi benar. Aku memilih Nadia, bukan karena ia sempurna, tetapi karena aku tahu bahwa ia adalah belahan jiwaku. Hubunganku dengan Bu Retno tetap hangat, tetapi hanya sebagai menantu dan mertua. Kami belajar untuk melupakan masa lalu dan memulai lembaran baru. Kehidupan kami tidak lagi diwarnai oleh konflik besar. Kami menemukan kebahagiaan dalam kesederhanaan, sesuatu yang sebelumnya sering kami abaikan. Pernikahanku dengan Nadia kini lebih kuat dari sebelumnya. Kami tidak hanya menjadi pasangan, tetapi juga sahabat yang saling mendukung. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, tetapi aku yakin satu hal, aku akan terus berusaha untuk menjaga apa yang sudah kami bangun bersama. Sebab, cinta sejati adalah tentang memilih untuk tetap bersama, meskipun ada godaan dan rintangan di sepanjang jalan.